Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, ikhwan wa akhwat fillah, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa peserta kajian Paris yang hadir di masjid maupun yang menyimak secara online. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat anak-anakku. Mungkin ada yang membawa anak kecil, entah itu anaknya, baik anak kandung maupun anak mertua ya, atau mungkin adik atau cucu. Saya ingin sampaikan salam hormat dan cinta saya buat mereka. Anak-anak yang meramaikan masjid menjadi salah satu yang membuat kita merasa bahagia. Umur masjid itu panjang amalnya kalau memperhatikan pembinaan anak-anak. Sebab pengurus masjid pastinya akan terus umurnya bertambah dan pastinya terbatasi usia. Makanya jangan sampai lupa untuk membawa dan mengkader generasi muda anak-anak kita supaya siklus kegiatan dan siklus pergerakan di masjid itu terus mengalir terus sampai hari kiamat. Yang tua jangan cuman mikirin bahwa cuman dirinya dan angkatannya aja yang soleh, tapi juga memikirkan supaya ada generasi penerus yang akan meneruskan kebaikan-kebaikannya. Dan itulah anak-anak kita. Alhamdulillah ada anak-anak yang hadir. Karena itu kita doakan anak-anak kita yang hadir maupun di rumah maupun yang di pesantren atau di lokasi lainnya. Kita doakan semoga mereka jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini kita akan mengkaji sebuah tema yang ini menentukan kualitas bagaimana pernikahan kita berikutnya. Hari-hari belakangan kita banyak disodorkan tentang kasus-kasus terkait dengan rumah tangga yang itu berseliweran di sosmed, di TikTok atau di Instagram atau di Facebook, tanpa kita sadari bahwa kasus-kasus yang bisa jadi terjadi yang seringkali diviralkan itu bisa mempengaruhi isi pikiran kita. Bahkan ada yang gara-gara sering mendapatkan algoritma, setiap scrolling berita cerai, setiap scrolling berita selingkuh, setiap scrolling berita KDRT, sampai akhirnya memutuskan kayaknya gua nggak usah nikah deh gitu. Trauma-trauma ini seringkali itu muncul akibat dari mana? Dari isi pikiran yang tanpa sadar dikelola atau didirect oleh algoritma yang ada di sosmed. Bahwa perceraian terjadi memang kita tidak pungkiri. Dalam lika-liku rumah tangga pastinya ada konflik, ada yang KDRT, ada yang selingkuh atau melakukan ya misalnya
suami yang pelit tidak menafkahi, atau istri yang mungkin tidak mudah diatur, semua akan terjadi. Maka di antara hal pondasi pertama agar kita bisa mempersiapkan atau menghindari apa-apa yang sejatinya menjadi ancaman dalam rumah tangga, pentingnya kita sebelum menikah untuk melakukan proses investigasi atau proses menseleksi calon pasangan kita agar mereka betul-betul menjadi pasangan yang akan menghantarkan kita untuk bukan cuma menjadi jodoh di dunia tapi jodoh di akhirat. Ya. Karena pernah atau seringkali saya ingatkan, menikah bagi kita itu adalah bukan cuma mendapatkan status, tapi juga bagian untuk menjadi jalan menghantarkan kita kepada surga. Makanya jodoh yang kita mau itu bukan cuma jodoh di dunia, ya, karena kan ada 3 kriteria jodoh. Yang pertama, jodoh di dunia dan tidak di akhirat. Ini terutama terjadi sama pasangan yang setelah nikah mungkin dia di dunia dia bercerai. Karena di dunia bercerai, maka dia tidak berjumpa lagi dengan pasangannya nanti. Jadi kalau ditanya, padahal kami sudah menikah, berarti kami udah nggak jodoh. Ya, dia jodoh tapi cuma di dunia. Atau jodoh di dunia tapi di akhirat, ketika suami istri menikah sampai mungkin salah satunya wafat, tapi mereka memiliki keyakinan berbeda, beda agama, di antara yang menghalangi seseorang untuk berkumpul kembali di surga. Jadi mereka di dunia suami istri tapi di akhirat tidak. Yang kedua ada jodoh fil akhirah wala fid dunya, jodoh di akhirat tapi tidak di dunia. Ini terutama terjadi bagi sebagian kita yang takdir kematiannya keburu mendatangi sebelum terjadi pernikahan, dan itu bisa jadi terjadi. Ya, nah ini selalu saya ingatkan kalau ada yang bilang, kok jodoh saya belum ketemu juga ya Ustadz, udah umur sekian. Maka penting untuk kita pahami, jodoh tidak ketemu kemungkinannya 3. 1, jodohnya belum lahir. Ya, jadi peluang nikahi berondong. Makanya jangan berpikir jodoh itu harus seumuran. Saya bilang Nabi Muhammad dengan Aisyah itu beda puluhan tahun. Makanya karena kita belum tahu jodoh kita itu seumuran atau jangan-jangan belum lahir, setiap ada bayi lahir itu jangan galak-galak, karena itu calon suami kamu nanti di masa depan. Ya, jangan sampai dia punya jejak digital gitu. Dulu kamu pernah bentak aku waktu aku masih bayi gitu ya. Yang kedua, jodohnya bisa jadi udah wafat. Ya, jangan buru-buru nyusul. Ya. Jodohnya udah wafat, kita nggak tahu, tapi bisa jadi Allah tetapkan manusia itu punya takdir, wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Tidak ada satupun makhluk yang tunggal, hanya Allah yang tunggal. Makhluk itu tabiatnya adalah berpasangan. Nah, kalau Allah ciptakan ada pasangan kita, cuman kita nggak tahu. Kalau dia udah wafat, kita nggak tahu. Tapi yang ketiga, dan pembahasan kita tidak akan bahas yang ini karena pembahasan ini pembahasan yang mungkin akan panjang. Ada dosa di antara jodoh, yaitu antara kita dan pas kita ada dosa yang dilakukan yang menghalanginya. Entah itu karena kita atau dengan pasangan kita. Allah menghalangi pertemuan karena bisa jadi Allah ingin kalau engkau bertemu, kalau dipaksakan malah pernikahan yang membawa masalah. Makanya ditahan dulu sebelum orang-orang tersebut melakukan perbaikan diri. Allah belum pertemukan. Karena kalaupun pertemuan pernikahan itu dipaksakan, bukan pernikahan yang membahagiakan, tapi pernikahan yang menyengsarakan. Jadi itu alasan ketiga. Nah, di antara yang kita inginkan, jodoh yang kita mau jodoh di dunia dan akhirat. Ini jodoh yang tipe ketiga. Jodoh dunia akhirat itu berarti mencari pasangan hidup itu bukan
Mencari pasangan nikah itu bukan yang cuman kita bawa bersenang-senang di dunia, tapi dia yang kelak akan mendampingi kita di surga. Yang dia akan, kalau seorang suami, dia istri itu akan menjadi ratu bagi bidadari yang akan diperolehnya nanti di akhirat. Bagi seorang istri, suaminya akan menjadi pangeran yang akan mengikat hatinya dan memikat hatinya saat nanti di surga. Maka berpikir untuk mencari jodoh itulah mencari sesuatu yang akan membawa kita ke surga. Dalam hal inilah mengapa ta'aruf yang hari ini kita bahas menjadi penting. Kenapa? Karena ta'aruf adalah awal dari cara mencari pasangan yang akan membawa ke surga. Kenapa begitu? Karena kalau kita memakai cara yang tidak syar'i, yang tidak islami dalam rangka mencari jodoh, percayalah kita sudah berinvestasi dosa di awal-awal nikah yang akan membawa kehancuran rumah tangga. Sebab rumah tangga bermasalah bukan karena faktor komunikasi, bukan karena faktor ekonomi, tapi lebih besar karena faktor dosa yang belum diampuni. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Shahihah. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, "ma tawadda ithnani fa furriqa bainahuma illa bidzambin yuhdisuhu ahaduhuma." Tidaklah dua insan yang saling cinta, saling mesra, saling akrab, kemudian Allah pisahkan alias bercerai, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Makanya dosa adalah di antara yang akan merusak rumah tangga. Maka jangan memulai pernikahan dengan dosa. Berat. Orang menikah itu sudah punya PR, target, merencanakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat. Tapi bagi orang yang memulai pernikahan dengan dosa, dia hanya sibuk berkutat untuk membayar dosa-dosanya, di mana awal-awal pasti ada sesuatu yang Allah akan cabut dari rumah tersebut, yaitu adalah keberkahan. Makanya barokah itulah yang menjadi dasar pertama kita menjalankan proses ta'aruf. Jadi kalau ditanya kenapa harus ta'aruf Ustadz, jawabannya ta'aruf adalah satu di antara cara agar kita mendapatkan barokah di awal pernikahan. Sebab prosesnya proses yang Allah ridhoi, proses yang membuat Allah ridho pasti mendatangkan berkah. Walaupun, ya ini penting, walaupun bukan satu-satunya cara mendapat berkah itu ta'aruf. Karena ta'aruf itu kan hanya satu wasilah. Tanpa ta'aruf bisa nggak sih Ustadz? Misalnya saya nggak pacaran tapi misalnya nggak ta'aruf. Misalnya saya mengenang kayaknya dulu waktu SD ada teman sekelas cakep deh. Dan kayaknya kemarin pohon lihat postingan di IG sering ngaji di Rizka kan gitu ya. Coba deh akun IG-nya gitu. Langsung nembaknya bukan sesuatu yang mungkin sekedar menyatakan cinta, tapi langsung tuh dopain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ukhti, maukah telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anakku nanti? Akhirnya akhwat ini saking polosnya difoto telapak kakinya, nih ambil gitu. Gitu ya. Ketika dia langsung menembak, boleh nggak Ustadz? Boleh. Karena itu langsung melamar, walaupun ujung-ujungnya kalau ente mau seperti itu. Dan biasanya kenapa mereka yakin? Karena bisa jadi dia punya parameter yang itu sudah menjadi dasar untuk tanpa harus ta'aruf. Misalnya apa? Ingat banget dulu waktu SD atau SMP, kalau dia di kelas itu dia paling suka nolong, paling pinter, orangnya jaga kehormatannya. Misalnya, ditambah sekarang udah aktif, saya ngeliat postingannya, saya kenal bapaknya, saya kenal ibunya, pokoknya udahlah, gak usah ta'aruf-ta'arufan, langsung lamar. Itu boleh. Karena ada orang yang mohon maaf ta'aruf itu prosedural, sok-sokan ta'aruf biar kesannya ngihwah gitu, ngihwan. Padahal sebenarnya udah ngincer, ngetek.
datang ke guru ngajinya sambil bilang, Ustadz, ana mau ta'aruf, boleh nggak nyariin kalau bisa ada ahwat, ya kriteria tuh ahwat gimana? Kalau bisa tinggi 169 cm, pakai kacamata, hidung mancung, giginya agak gisul dikit, ya jilbabnya warna merah marun, duduk paling barisan depan. Itu mah udah ngincer. Jadi mah ente udah ketahuan orang itu siapa, cuman sok-sokan ta'aruf, bilang aja siapa namanya, lamar. Itu bukan ta'aruf, orang udah ngincer kok. Kalau ta'aruf itu kan dia nggak kenal, pengen memfollow up secara fisik. Oke nih, kan dibolehkan kata, karena ta'aruf itu yang pertama itu adalah kenyamanan dari sudut pandang mata, karena kita akan berinteraksi terus tiap hari. Kalau memandangnya aja kita udah ya Allah empet banget ngeliat dia gitu, setiap bangun tidur ngeliat dia, astagfirullahaladzim gitu ya, ngeliat mukanya kok kayak ngeliat batu nisan gitu ya, bertetesan air mata, aduh. Jadi kalau kita sejak awal udah ngerasa mandangnya aja udah gak nyaman, maka nggak perlu lagi follow up yang lain. Itulah kenapa Imam Ahmad mengatakan kalau kita mau ta'aruf maka penuhi dulu kebutuhan mata visual. Tanya dulu cantik apa enggak atau cakep apa enggak. Setidaknya standar cantik dan cakep kita adalah enak ada dilihat. Jangan sampai kita ngelihat tahu-tahu bawaannya kok mual, nih kayak GERD-nya kok kambuh ya kalau ngemandang dia gitu. Maka kalau GERD kambuh hanya memandang dia, betapa banyak nanti ketika nikah GERD kita tiap hari. Maka itulah yang membuat kenapa pelajaran dari pernikahan Habibah, salah satu sahabiyah yang diceritakan dia menikahi seorang lelaki yang solih, dia tidak ragukan kesolehannya, tapi mohon maaf jika dia memandang wajah suaminya itu bawaannya kesel. Kalau dalam riwayat lain bahkan ada ceritakan dia ingin meludahi wajah suaminya, saking wajah suaminya itu enggak enak dipandang. Suaminya seorang lelaki yang soleh. Maka saat itulah Habibah mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak menolak kesolehan suamiku, aku tidak menolak ibadahnya, tapi jika aku melihat wajahnya, aku bawaannya ingin ya mencaci makinya, kesel banget. Bayangkan gimana aku bisa taat sama dia, padahal dia ada pintu surgaku, dia adalah suami aku. Aku susah untuk taat, hari-hariku dihantui perasaan kesal, nyaman karena melihat wajahnya itu. Maka bolehkah aku bercerai? Dan Rasulullah sangat mengetahui psikologi seorang perempuan, maka Rasulullah mengizinkan. Kamu punya mahar yang diberikan kepadanya, nah, berikan, kembalikan. Itu namanya khulu, mengembalikan mahar kepada si pemilik awal sebagai isyarat bahwa aku ingin berlepas dari kamu, alias mengajukan gugatan cerai. Nah, ini adalah dalil untuk memberitahu bahwa mengapa di awal-awal itu kita kalau melihat, dan itu hari ini sangat mungkin kita lakukan tanpa harus saling nazar sebagaimana zaman dahulu. Maka saya bilang nazar zaman sekarang itu mah gampang, jejak digital tuh banyak, nggak usah harus ketemu saling mandang gitu ya, ya kayak sambil ada adegan misalnya ya, muter-muter tiang listrik, nggak usah ya, ntar kesetrum berabe gitu ya. Cukup meyakinkan bahwa saya sudah melihat CV-nya, saya sudah melihat, itu sudah melihat jadi patokan, karena ini tahapan awal. Dan fase melihat fisik ini cukup menjadikan bahan untuk minimal enak dipandang, tapi ini baru tahapan awal. Dan inilah yang dimaksudkan Nabi ketika ada salah satu sahabat yang ingin melamar seorang putri Ansor, seorang wanita muslim Ansor. Dia dengan semangat bilang, saya akan melamar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu udah lihat dia? Belum. Tapi saya ingin melamarnya. Kata Nabi, unzur ilaiha fa innahu akhra ayyuda ma bainakuma. Lihat dulu wajahnya, kata Nabi. Karena dengan memandangnya pernikahan kamu akan lebih awet. Karena awetnya itu dibarengi dengan apa? Merasa nyaman memandangnya. Tapi ingat, ini baru sebatas tahapan awal. Jadi memang standar kenapa kita ta'aruf adalah ingin supaya hari-hari sepanjang pernikahan itu dilalui minimal dengan rasa bahagia, sesuatu yang sejatinya menjadi bahan kita untuk merasa nyaman. Itulah kenapa penting ya ilmu ini dipelajari. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah menikah,
materi ini bisa di-share nanti kepada anaknya dalam rangka mencari calon pasangan, alias bapak ibu bertanggung jawab mencari calon mantunya. Atau misalnya ini juga bisa menjadi materi untuk adik kita, ya, bagi kita yang sudah menikah, mengingatkan diantaranya pentingnya dia untuk melihat wajah. Dan hari ini melihat wajah itu ya bisa lewat sosmed, walaupun bisa jadi kalau lewat sosmed rentan ditipu dengan filter, ya, rentan ditipu. Apalagi sekarang adanya AI itu bisa menghapus jerawat yang berantakan itu, toto bersih banget, kinclong gitu ya. Skincare apa yang dipakai? Perasaan dia pakainya fresh care gitu ya. Kenapa dia mukanya kinclong begitu ya? Nah, kalau kita tahu betapa dia mungkin di sosmed begitu rupawan, maka memang pertemuan real itu boleh. Tapi biasanya bisa kita lihat dengan pertemuan seperti ikut kajian dan sebagainya. Mudah hari ini untuk melihat setidaknya langsung tampilan fisiknya. Tapi apakah cukup dengan melihat fisik? Jangan. Fisik itu kalau dijadikan patokan awal akan mengecewakan. Karena fisik pasti akan, yang kita tahu fisik itu punya daya expirednya, masa expirednya. Ini yang selalu saya ingatkan. Jangan sampai terpesona hanya dengan tampilan fisik. Tampilan fisik itu bertahan hanya puluhan tahun, karena wajah yang cantik itu manusiawi kalau kelak akan keriput, kelak akan menua, kelak akan tumbuh uban, kelak akan lemah, itu akan terjadi. Maka jangan cuman fisik. Fisik di awal itu adalah pancingan, tapi ujung-ujungnya pernikahan itu adalah ketika kita sudah punya koneksi dengan antara hati dengan hati, dan itulah tujuan akhir menikah sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Takwir, wa idzan nufusu zuwijat, jika jiwa-jiwa itu dikawinkan. Jadi ujung dari pernikahan itu berkawinan antar jiwa. Makanya awal-awal pasangan itu memang senang bersetubuh. Persetubuhan itu adalah bagian dari nikmat di awal nikah. Tapi lambat laun pernikahan itu harusnya sudah bukan persetubuhan tapi persejiwaan. Karena persetubuhan itu yang dipandang fisik, gairah seksual, dan boleh betapa suami memandang istrinya cantik, seksi di awal-awal, tapi itu hanya di awal-awal nikah. Pasti ada masa di mana tubuh yang cantik, yang putih, yang kencang ini akan mulai memudar. Makanya ukurannya bukan itu yang menjaga awetnya pernikahan itu, dan ini yang penting dalam proses ta'aruf. Ta'aruf itu bukan melihat fisik, karena kalau melihat fisik gak perlu ta'aruf, pandangnya udah cepet, ketemu aja seksi langsung gitu. Tapi yang merawatnya itu adalah sesuatu yang terkait dengan kebutuhan psikis, kebutuhan jiwa, karena pernikahan itu adalah perkawinan antar jiwa. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang terkait dengan bab memilih pasangan, Nabi mengatakan tunkahun nisa'u li arba'ah, wanita dinikahi karena 4 hal. Ya, dalam hal ini tentu maksudnya laki-laki juga. Kalau ini hadis sampaikan kepada kaum laki-laki. Apa pilihan yang membuat laki-laki menikahi perempuan? 1, 5 liha, karena hartanya. Ini laki-laki yang mengincar harta dari seorang perempuan, dan boleh saja, bisa jadi dia pengen, ya, bisa jadi effortnya tidak perlu ya terlalu besar ya bekerja ya, tapi dia bisa hidup damai ya, menikahi orang kaya, bisa jadi gitu. Wali hasabiha, karena keturunannya dia bisa pansos, nikahin seseorang berharap bisa, karena pansos bisa juga ada keuntungan diri dia, yang bisa jadi dia dikenal, followernya naik ya, tiba-tiba akunnya langsung centang biru gitu, karena nikahin selebgram, bisa jadi followernya nambah,
Lu perasaan posting udah 100, nambah 100 followernya susah banget. Sekali nambah 100 ternyata fake account semua, buzzer semua yang follow kita. Tapi begitu nikah sama dia, apalagi dia keturunan dari orang yang berada, naiklah status kita. Ini modus pansos, dan itu Nabi sebutkan. Wali jamaliha, karena fisiknya, karena cantiknya, karena tampannya, dan itu mempengaruhi diri kita. Wali diniha, dan atas karena agamanya. Jadi 4 alasan seorang itu mencari pasangan, dan 4 ini adalah diantara yang boleh kita cari dalam urusan terkait dengan yang namanya ta'aruf. Ta'aruf boleh mencari, dalam ini mencari apa, karena hartanya. Bagi seorang wanita penting untuk melihat, setidaknya jangan sampai dia menikah dulunya hidupnya damai nyaman, dia akhirnya menanggung beban di mana justru dia menjadi tulang punggung yang harusnya menjadi tulang rusuk. Ini penting. Jangan mencari atau menikah, mencari suami yang justru membuat dia yang harusnya dimuliakan, damai, nyaman hidupnya, dinafkahi, justru dia yang menanggung beban keluarga. Capeknya luar biasa. Dan itu menunjukkan kita harus berpikir ulang dalam ini. Atau yang kedua, karena keturunannya. Kenapa keturunan penting? Agar kita menikah, karena menikah itu bukan sekedar aku senang dengan suamiku atau kenang dengan istriku, tapi bisa nggak berdamai dengan mertua. Karena diantara yang membuat rumah tangga itu akhirnya kerasa krusuk, ribut, adalah bertemu dengan mertua yang bikin kita jadi nampak tua. Padahal kita masih muda, gara-gara punya mertua jadi awet tua, kan gara-gara itu. Kenapa bisa begitu? Karena stres, ribut mulu, konflik. Makanya boleh kita melihat dari hasabnya ini. Siapa sih bapak ibunya? Ibunya gimana sih? Bapaknya gimana sih? Kira-kira gimana sih dia memperlakukan orang lain? Dia orangnya sinis atau enggak? Itu penting. Wali jamalia, tadi sudah kita lihat karena tampannya. Tapi yang keempat ini yang Nabi justru pilih sebagai yang disebut hal yang primer, yang substantif. Fasbar bidzatiddin, pilihlah karena agamanya. Ya, menangkanlah agamanya, kata Nabi. Pilihlah dari keempat ini, fokuslah kepada agamanya. Taribat yadak. Ya, taribat yadak itu diantara istilahnya para ulama, artinya tanganmu berdemu. Ini isi mubalaghah dalam bahasa Arab sebagai sindiran. Artinya Nabi memberitahu seorang yang dia memilih bukan karena agamanya, nanti tangannya berdebu. Karena arti taribat yadak itu tangannya berdebu. Apa sih yang dimaksud tangan berdebu? Tangan berdebu itu adalah sebuah istilah untuk menggambarkan penyesalan yang mendalam karena salah pilih. Karena dulu orang Arab kalau biasanya nyesel itu meraung-raung di tanah sambil mengais-ngais debu, sambil meratapi, seandainya dulu nggak salah mention gitu ya, seandainya dulu nggak ketukar CV-nya, seandainya dulu nggak tabrakan sehingga nggak jadi salah mention, salah tahu, itu ada penyesalan, seandainya dulu nggak ketemu dia, seandainya dulu nggak sekantor sama dia, sehingga akhirnya berujung pernikahan. Itu akibat apa? Masalah memilih diakibatkan tidak memilih karena faktor agama. Jadi faktor agama itulah faktor yang mengawetkan. Faktor fisik itu faktor yang di awal sebagai sebuah cara. Tapi ingat, fisik itu adalah di antara yang suatu saat tidak lagi berlaku karena kebutuhan batin terpenuhi, membuat orang akhirnya merasakan damai dan nyaman meski setelah fisik pasangan itu menurun. Nah, inilah diantara mengapa faktor agama ini menjadi salah satu pertimbangan kita dalam ta'aruf. Ya. Apa yang dimaksud agama di sini? Ketika para ulama membahas hadis tentang bahasan agama, ketika agama disebut di dalam faktor-faktor lain yang Nabi sebutkan, agama di sini bukan cuman mencakup ibadah. Agama ketika disebut cuman satu di dalam rangkaian hadis ini mencakup semua kebaikan-kebaikan orang beragama. 1 ibadahnya, 2 akhlaknya, 3 pemikirannya,
value-nya, itu dimaksud agama. Sehingga maksud agama di sini cuma bukan ngelihat ini, oh dia sering ke masjid, berarti dia lelaki yang baik untuk aku. Belum. Jangan terpesona cuman karena ke masjidnya saja. Karena lihat juga bagaimana akhlaknya dia dan juga bagaimana pemikirannya. Misalnya maaf banget, ada lelaki ya, dia rajin ke masjid, kemudian dia merasa bahwa istrinya sih nggak usah dinafkahi, biar Allah aja yang nafkahi. Makanya dia sibuk dengan sholat, dia sibuk dengan ibadah, tapi dia nggak menafkahi keluarga. Pemikiran dia masih meyakini, ya rizki masing-masing kan ada. Kalau saya beribadah dengan menyembah Allah, pasti istri saya juga dapat rizkinya, entah di jalan yang mana. No, Nabi tidak suka pemikiran ini. Pemikiran inilah yang justru bisa membuat seorang perempuan terlunta-lunta. Sehingga jangan cuman ngelihat agama dalam konteks, wah dia rajin ke masjid. Sebab hari ini banyak kasus istri-istri mengadukan, suami saya sering ke masjid, rajin sholat subuh, tapi nggak pernah ngasih nafkah ke saya, nggak pernah berikan buat anak-anak, pelitnya luar biasa, nggak mau kerja. Ini menunjukkan kita salah dalam menilainya dia di awal karena cuma ngeliat pesona. Padahal agama, maksud ayat ini terkagum dengan totalitas nilai agama mempengaruhi perilaku dia menjadi sosok yang menjadikan agama sebagai panduan. Jika seorang laki-laki agamanya benar, tidak akan membiarkan istrinya dalam ini kelaparan, tidak akan membiarkan istrinya menangis. Di situ ada akhlak yang menjadi salah satu ukurannya. Maka maksud pilih agama itu karena itu. Termasuk misalnya seorang laki-laki melihat seorang perempuan, lihat misalnya bagaimana dia sering misalnya ikut kajian, sering mencatat pas kajian, ya, dia berhijab lebar. Kalau cuman melihat itu, maka niscaya kita akan mudah tertipu. Karena itulah pembahasan ta'aruf, pembahasan yang sejatinya mengenali tentang perilaku manusia yang sejatinya membentuk dia hingga masa depannya dia seperti ini. Sehingga ta'aruf itu bukan tebak-tebakan yang kita bisa lihat karena dia mungkin, wah lulusan pesantren pasti baik, wah dia lulusan dari Timur Tengah pasti baik. Kita lanjutkan nanti setelah ini ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwatal iman, azakumullah, kita lanjutkan kembali materi kita tentang ta'aruf ini. Kita menjalani ta'aruf yang pertama karena ingin mencari berkah. Karena ini satu di antara cara menghindari dari sesuatu yang menyelisih syariat. Sebab kalau berkenalan dengan metode misal pacaran, maka kita mengalami kerugian dua hal. Satu, pacaran otomatis adalah sesuatu yang terlarang. Enggak kok Ustadz, kita enggak ngapa-ngapain, kita ngobrol biasa aja. Allah melarang bukan berzina yang pertama, tapi mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Makanya berduaan dengan lawan jenis itu termasuk juga, walaupun gak ngapa-ngapain itu dosa. Ya, gak ngapa-ngapain. Dan berduaan dalam konteks di era digital ini bukan cuman fisik. Contoh berduaan itu adalah saling WA yang pembicaranya itu takut diketahui oleh orang lain. Makanya jangan bilang kita WA-an doang. WA yang isinya udah membuat kita ngeri kalau teman kita melihat, itu dosa. Beda kalau WA pasangan atau calon atau lawan jenis itu dia bilang, tadi lu kuliah nggak?
Tadi dosennya bahas apa, kemudian dilihat oleh adik kita, dilihat oleh siapa, misalnya orang tua kita, biasa aja, kita nggak ngerasa gitu. Tapi begitu kita WA, misalnya mulai, tadi kamu pakai baju manis banget loh gitu. Aku tuh suka banget, apalagi yang ada gambar Hello Kitty-nya kan misalnya. Contoh ya. Tiba-tiba teman kita melihat kita khawatir ini jadi apa, dilihat buru-buru kita end chatnya itu, maka itulah khalwat di era digital. Jadi khalwat di era digital itu diantaranya adalah berbicara sesuatu yang dengan lawan jenis yang itu orang lain nggak boleh tahu. Ya itu, sehingga kalau ada yang bilang bahwa ta'aruf itu misalnya kita pacaran kok gitu, tapi nggak ngapa-ngapain, itu tetap berinvestasi dosa. Tadi kita udah bilang dosa itu awal perusak rumah tangga di awal. Jadi kalau pacaran dan kita lakukan itu dalam rangka untuk misalnya mengenal, itu pasti dosa. Apalagi ya hari ini pacaran itu banyak men-trigger orang untuk melakukan sesuatu yang haram. Apalagi laki-laki di zaman sekarang itu sulit untuk menahan hasratnya, terlebih di sosmed yang sekarang banyak menampilkan hal-hal yang mengundang birahi. Maka kadang pelampiasannya kepada perempuan, dan ini yang membuat perempuan seringkali dirugikan dalam proses pacaran, karena sudah pasti lelaki mencari sesuatu dari tubuhnya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Yang kedua, kalaupun berdalih, enggak kok Ustadz, habis kita kan harus kenal dia, kalau enggak pacaran gimana caranya? Mengenal pasangan dengan pacaran, ada dua hal yang akan ditanggung. Satu, kita enggak akan kenal dengan sejatinya akhlaknya kalau nggak melakukan tiga hal. Karena kalau nggak melakukan tiga hal, otomatis kita mengenalnya kenalan palsu. Ya, kita hanya tahu perilakunya itu yang disebut sebagai namanya dramaturgi, perilaku yang dibuat-buat aja. Di antaranya apa? Kita ingin mengenalnya, kata Umar bin Khattab, seorang belum bisa mengenal saudaranya sebelum satu safar bareng. Kalau seorang yang berpacaran safar, otomatis zina. Berarti kan mau kenalan nggak zina, repot juga. Yang kedua, mabit bareng. Udah safar mabit, otomatis zina. Tiga, muamalah, berkaitan dengan uang. Pinjam meminjam, udah saling traktir. Maka kalau tiga hal ini dilakukan, otomatis zina. Jadi lucunya pacaran tuh bingung. Saya pacaran nggak macam-macam kok, supaya mengenal dia aja, nggak mungkin kenal kalau nggak melakukan tiga hal ini. Kalau tiga ini dilakukan, pasti zina. Jadi kan sesuatu yang kita terjebak dalam situasi ini. Jadi kalau ada yang bilang pacaran untuk mengenal, nggak akan kenal. Kalaupun kamu mengenal, kamu harus melakukan tiga hal dan otomatis zina. Yang jadi masalah ini yang kedua, ketika seorang udah pacaran dan dia melakukan sesuatu yang terlarang dan akhirnya kenal karakternya, disitulah seringkali kita tertipu dan sulit melepasnya karena terjebak dengan disebut Stockholm Syndrome. Apa tuh Stockholm Syndrome? Hati sudah terpincut sehingga seburuk apapun nggak peduli, karena hatinya sudah tersandra. Mencintai orang yang menyakiti itu diantara penyakit di zaman now. Udah jelas-jelas lagi pacarnya tabok pak, udah jelas-jelas uangnya diporotin, tapi habis gimana ya gitu ya, gue udah jatuh cinta sama dia. Itulah repotnya kalau pacaran. Disodorkan fakta dia begini, dia nggak tetap milih, dan disodorkan fakta ini pun dia pastinya melakukan sesuatu yang sudah terlarang. Jadi saya selalu katakan, tidak ada yang akan mendapatkan kebahagiaan nikah lewat pacaran, karena dia pastinya nggak dapat aslinya seseorang
Kalaupun dapat aslinya dia nggak bisa lepas karena udah kadung. Dalam hal ini menyerahkan seluruh isinya dia kepada si pasangan, ini yang mengerikan dari pacaran tersebut. Nah makanya kenapa ada wasilah ta'aruf. Tapi ta'aruf sendiri juga harus punya metode supaya ta'aruf tadi kita tidak terjebak dengan kesimpulan yang sekarang terjadi. Jangan nyari lelaki yang soleh deh, karena ujung-ujung paling poligami juga gitu. Jadi dia di framing juga, kalau laki soleh pasti poligami. Padahal lelaki soleh itu tidak terjebak kepada pilihan poligami dan monogami. Dia hanya memilih sesuatu karena pertimbangan memuliakan dan menghargai istrinya. Jadi kalaupun ada lelaki soleh itu, dia dalam hal ini dia tahu bahwa dia tidak bisa bersikap adil, maka dia menjaga perasaan istrinya lebih utama. Makanya dia memilih untuk monogami, bisa juga. Jadi tidak semua ukuran kesolehan itu poligami, karena yang poligami juga belum tentu soleh. Karena ada yang poligami karena kejebak, udah ketahuan selingkuh, ujung-ujungnya daripada nanti masalah nikahin selingkuhannya. Ini juga menjadi problem. Jadi tidak seperti itu ukuran kesolehan. Jadi kalau laki soleh pasti poligami, kalau dia ini enggak seperti, atau framing misalnya adalah jangan sama aktivis masjid deh, karena kadang-kadang nggak mikirin nafkah keluarga. Ini framing. Nah ini hanya kita bisa bantah kalau kita punya ilmu mengenal pasangan yang disebut ilmu ta'aruf. Ya sayangnya nih waktunya dikit lagi mau selesai. Ini baru pengantar padahal. Apa yang harus kita kenali tadi? Fisik sudah kita kenali, maka kita tinggal kenali 3 hal yang akan membantu kita untuk mendapatkan yang namanya kenyamanan. Yang pertama adalah kenali bagaimana dia agamanya itu lewat 3 hal. Aspek ibadah, karena ibadah ini ukuran pertama kualitas seseorang. Dia baik walaupun gak sholat, jangan tertipu. Moral itu bisa dibentuk walaupun gak sholat, ya, tapi berkahnya hilang. Saya punya teman gak pernah sholat tapi moralnya baik. Iya, karena moral dibentuk lewat perilaku yang dia peroleh dari lingkungannya. Makanya di Jepang orang itu ya dia tertib mengendarai kendaraan karena dibentuk oleh lingkungan. Moralnya begitu. Yang jadi masalah adalah moral beda dengan akhlak. Kalau moral itu karena bentukan lingkungan, sehingga solehnya itu pada saat bersama orang lain. Tapi kadang kalau sendiri saat digoda, dia tidak punya kekuatan untuk menjaganya itu. Maka beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu terbentuk dari fitrah tauhidnya, maka dalam akhlak ada khaliq. Khalik itu Allah sang pencipta yang menjaganya. Sehingga kalau moral biasanya berlaku temporary, akhlak itu berlaku stabil dalam situasi mau sendiri mau rame-rame sama. Bedanya moral atau etika itu dengan akhlak mana? Contoh tanpa maksud menyinggung, misalnya teman-teman naik pesawat perjalanan jauh, umroh atau ke Eropa atau kemana gitu. Tiba-tiba disapa pramugari, pagi, malam mbak, apa yang butuhkan, mau butuh apa, mbak boleh nggak minta selimut, saya kedinginan. Oh iya saya ambilin ya. Ada lagi yang bisa kami bantu, saya belum minta air hangat nggak, dibikinin. Luar biasa, makasih ya mbak. Apakah nih akhlak? Belum tentu, ini baru moral atau etika. Bisa jadi, dari mana buktinya? Coba nanti pas sudah mendarat, pas landing, sampai di terminal bandara, keluar dari pesawat ketemu mbaknya lagi, bilang aja mbak boleh ambilin minum lagi nggak? Kira-kira dia gimana? Oh gamat gitu ya. Kenapa? Karena dia berlakunya cuman pas di atas pesawat, maka moral itu situasional. Kalau akhlak dimanapun dia nolong ya, kalau dia melihat ya udah ditolong. Walaupun bisa jadi dia mungkin bertanya kesulitan gitu atau apa, pasti nolong. Nah itulah yang kita sebut. Makanya moral seorang itu beda. Guru TK itu apakah berakhlak ketika belum tentu juga. Dia kalau sama muridnya luar biasa.
Faris nggak boleh, Fatih, sabar, Faris nggak boleh gitu. Sama anak orang lain, sama anak sendiri diam. Nah, gila sama anak sendiri cubit anaknya. Kamu tuh mama capek tahu. Itu tandanya selama ini dia bukan akhlak, itu etikanya aja, moralnya aja. Kalau akhlak sama anak sendiri, anaknya sama aja. Akhlak itu dibentuk dalam keadaan sendiri mau bareng sama. Makanya Nabi sama siapa aja berlakunya begitu. Nah, untuk menilai akhlak itu memang proses panjang. Di antara apa? Pasti ada urusan ibadahnya, karena akhlak dibentuk dari ibadah. Walaupun bukan satu-satunya, tapi ibadah menentukan. Jadi ibadah itu melihat. Dan untuk melihat ibadah itu ya kita bisa ya, bagi laki-laki kita bisa tanyakan kepada temennya, kalau akhwat juga sama temennya silakan, atau sama keluarganya. Yang kedua fikroh, pemikiran. Dari mana kita bisa lihat pemikirannya? Satu, dari tulisan-tulisan di sosmed. Dua, dari kawan-kawan dia. Umumnya orang-orang berkumpul sesuatu yang sepemikiran. Ya, karena Nabi mengatakan almaru ala dini khalilihi, agama seseorang tergantung bestinya dia. Makanya kalau kita berteman dengan besti yang punya pemikiran ngaco atau menyeleneh, atau misalnya membenci perjuangan di Palestina, kita kepikiran atau bisa jadi sama juga pemikiran kita. Saling satu circle itu biasanya idenya sama. Dan itu bisa kita tebak dari mana circle dia. Itulah kenapa mengenali besti itu penting. Bestinya calon kita. Kita bisa lihat bestinya itu. Besti itu ukurannya 3. Pernah mabit bareng, sesama cowok, pernah jalan jauh nggak? Pernah jalan bareng, atau pernah udah urusan muamalah transaksi keuangan. Jadi kita kenali dari mana itu, dari teman, pemikirannya juga penting. Yang kedua dari buku yang dia baca. Lihat buku-bukunya. Ya, kalau bukunya setiap saat komik Shinchan, ya Pak, ya bisa lihat dia penikmat Naruto ya, atau One Piece atau apa, kan bisa kita lihat. Ya, kritis atau enggak buku-bukunya, apakah buku Terelie, buku siapa, walaupun novel nggak masalah, atau buku pemikiran. Karena orang bisa lihat dari apa yang dia baca, dari temannya dan apa yang dia baca. Jadi memang pentingnya juga mengenali, misalnya di rumahnya ada buku enggak? Ya, kalau enggak ada buku, di mana dia belajar? Yang ketiga, latar belakang pendidikan. Ya, walaupun enggak mempengaruhi 100%, tapi ada pengaruh juga dalam latar belakang pendidikan. Kenapa pemikiran ini penting? Karena pemikiran ini bisa mempengaruhi nanti perjalanan. Misalnya pemikiran dia tentang bahwa perempuan harus bekerja, masa mau enak-enakan aja, itu juga mempengaruhi nanti perjalanan rumah tangga. Seorang istri itu dituntut bekerja karena harus menanggung beban yang sama dengan suaminya, karena pemikiran dia tentang kesetaraan gender. Ini mengerikan. Islam sudah memuliakan perempuan untuk di rumah saja dinafkahi, wa qarna fi buyutikunna. Tapi Islam tidak melarang wanita bekerja, silakan. Tapi kalau dituntut bekerja, dan ini salah satu yang harus kita antisipasi. Makanya sering beredar tuh di TikTok. Ya, laki-laki yang wawancarai, apa tipe istri idaman kamu? Saya pengen punya istri yang cantik, seksi, bisa ngurus anak, bisa nyari duit, bisa berdiri genteng atap rumah, anti kesetrum, ya, bawa mobil, bawa motor, bisa manjat Monas, gitu ya. Kriterianya banyak banget buat perempuan. Begitu ditanya, kalau istri kamu gak bekerja gimana? Jawabannya ogah banget, masa dia mau enak-enakan? Kalau sejak awal dia punya pemikiran gini, jauhi. Kenapa? Tandanya dia siap-siap untuk mengandalkan kita dalam urusan mencari uang. Ya, nanti konsepnya adalah sharing, dan itu tanda bahwa dia tidak siap memiliki qawam, karena qawam itu ditentukan dengan penafkahan, berbagi. Dan itu bukan tentang besarnya, tentang jumlahnya, tapi tentang kesungguhannya. Makanya lelaki yang pontang-panting
walaupun maaf ya dia pekerjaannya misalnya ojek, gojek, tapi dia punya jiwa untuk mengatakan kamu di rumah aja biar aku yang capek. Dia sampai pulang larut malam untuk menafkahi, itu lebih mulia. Lebih mulia daripada laki-laki yang dia malas kerja. Karena kekawaman itu adalah penting, bagian dari harga diri. Yang membuat peluang keluarga itu menjadi naik itu adalah karena punya lelaki yang punya jiwa qawam. Rizki itu teriring dengan sifat laki-lakian jiwa qawam. Nah itu yang penting. Jadi kalau sejak awal punya pemikiran perempuan harus kerja, beda dengan perempuan harus produktif, beda dengan kerja ya. Kecuali bilang gini, saya pengen perempuan yang produktif, nggak harus kerja. Produktif maksudnya adalah biar dia punya amal soleh yang membantu supaya keluarga kita itu ada kebaikannya, itu boleh. Karena dia nggak pengen punya istri kalau nggak produktif, akhirnya setiap kali scrolling TikTok aja, scrolling Instagram, itu mempengaruhi pikiran. Jadi wajar, kecuali bilangnya adalah wajib bekerja. Kalau produktif itu kan aktif kayak di mana, di remaja masjid kayak aktif kalau dia nanti udah punya anak di komite. Karena kalau enggak dia akan, ya kesibukan dia hanya di sosmed. Itu juga diantara yang bisa kita lihat pemikiran-pemikiran itu. Nah yang ketiga baru kita lihat tentang akhlaknya, ya etikanya. Dan akhlak ini lebih banyak dibentuk dari pengasuhan. Makanya di sini pentingnya mengenali apa yang disebut pola asuhnya. Kenali bagaimana bapaknya, kenali bagaimana ibunya. Bagaimana dia mendapatkan asupan emosi positif enggak dari ibunya. Karena lelaki yang tidak punya asupan positif atau tidak punya asupan emosi dari ibu cenderung tidak peka rasa terhadap istrinya. Ya, cuek. Tapi kalau dia dekat dengan ibunya, nggak dekat dengan ayahnya, ini juga problem. Dia dekat dengan ibu tapi tidak dekat dengan ayah, sangat rentan. Dia tidak ingin, ya dalam hal ini tidak adil. Dia memuliakan ibunya tapi merendahkan istrinya. Sampai akhirnya istrinya dipaksa mengikuti kemauan ibunya. Dan ini bukan lelaki yang soleh. Lelaki yang soleh menjaga tanggung jawabnya. Dengan ibu baik, dengan istrinya dia jaga bahwa wanita itu punya kecemburuan walaupun dengan mertua sendiri. Maka dia tahu bahwa dia harus memastikan itu. Nah, dari mana dia menjaga perasaan istri itu? Dari dia kedekatan dengan ayah. Setiap saat dia lihat cara ayah memperlakukan istrinya, dia belajar untuk melakukan istrinya dengan cara ayah. Tapi kalau dia nggak dekat dengan ayahnya, bahkan dilihat ayah itu kasar, ayahnya itu melakukan KDRT, sangat rentan dia melakukan itu juga pada istrinya. Jadi pentingnya itulah mengenal pola asuh. Apalagi kalau dia punya inner child, dia punya misalnya masalah ya dari dulu nggak punya sosok ibu yang mengasuh, jiwanya udah ditambal robek kayak perangko yang awalnya nempel, ditarik lagi nempel. Makanya kalau ada anak yang masa kecilnya pengasuhnya berganti-ganti, ibunya sibuk, sangat rentan jiwanya robek. Dan ini cikal bakal NPD. Ya, NPD itu diantaranya adalah punya problem nir empati, nggak punya empati. Kok nggak empati ya? Karena dia nggak punya jiwa yang diisi sejak kecil. Dari mana? Dari ibunya. Makanya biasanya NPD itu nggak punya kedekatan dengan ibu, atau ibunya bekerja, atau ibunya nggak pernah mengasuhnya dengan maksimal. Itu NPD. Makanya ini juga penting. Nah, ilmu yang ketiga inilah yang paling banyak harus dipelajari. Saya nggak bisa menjelaskan detail karena waktunya, tapi ini penting. Disitulah kita nggak tebak-tebakan lagi. Disitulah ta'aruf itu benar-benar mengenali dia dengan benar, bukan terpesona dengan orasinya saja, bukan terpesona aja dengan visi misi. Karena semua visi misi pernikahan pasti bagus. Setiap orang kau tanya visi misi nikah, apa tujuan kamu nikah? Wujudkan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, semua sama. Nggak ada yang tanya apa visi misi menikah kamu. Saya ingin wujudkan keluarga yang nabok istrinya, ya mabuk setiap malam. Ya, saya ingin wujudkan keluarga yang setiap hari mabuk, ya ngelem dan sebagainya. Nggak ada. Semuanya pasti sakinah, mawaddah, rahmah. Masalahnya adalah bisa nggak diwujudkan itu? Dan itu hanya bisa kita lihat dari mana pola yang dilakukan di masa awal. Karena salah satu yang harus kita kenali adalah
Seseorang menjadi suami dan ayah atau istri dan ibu di masa depan sangat dipengaruhi di umur 0 sampai 15 tahunnya. Itulah pentingnya kita mengenali 0 sampai 15 tahun. Makanya dalam ta'aruf itu ada 3 level yang wajib kita lakukan. Level pertama mengenali kesukaan. Itu baru level pertama. Oh, dia mah sukanya durian, dia nggak suka apa ya ini, kalau dia nggak suka makanan pedas atau apa, itu baru level 1. Level kedua mengenali pemikiran-pemikiran dia, value-nya dia. Ya, sampai kita tahu, oh dia itu orangnya begini, dia orang begini, dia tuh sangat anti terhadap Israel. Dia apa aja tuh, dia boikot ini, dia tuh pemikirannya pokoknya dia nggak setuju dengan feminisme. Oke. Tapi yang ketiga ini yang mungkin selama ini jarang orang ta'aruf, bahkan ada 30 tahun menikah nggak sampai perkenalan ketiga. Apa? Kenali inner child-nya, kenali utang pengasuhannya, kenali trauma-traumanya, kenali apa yang dulu pernah membuat dia nggak nyaman. Semua itu yang membentuk seseorang ketika sudah beranjak dewasa. Jadi ada suami yang bisa jadi lulusan pesantren tapi nggak bisa ngomong sayang sama istrinya, itu bukan karena nggak pernah tahu dalilnya Nabi berucap sayang. Kenapa dia nggak bisa ngomong sayang? Karena isi kepalanya nggak ada kalimat itu di waktu kecil. Mohon maaf, dia punya bapak ibu yang kaku, bapak ibu yang cara mencintainya itu cuman kenapa? Hah? Jangan cengeng, itu aja. Kalau dia nangis, cengeng banget sih kamu. Atau dia tidak pernah punya kalimat makasih, nggak ada. Dan itu yang membentuk perilaku orang, sehingga di kepala dia tuh nggak ada kalimat sayang, kalimat misalnya makasih, ih kamu cantik sekali, memuji itu nggak ada, karena orang tuanya nggak pernah muji dia. Bukan berarti dia nggak tahu, ya. Saya pernah di DM salah satu istri dari salah satu ustadz yang mungkin terkenal lah. Dia kirim DM suaminya, potongan video ceramah suaminya, di mana suami itu dalam potongan ceramah mengatakan Rasulullah itu muliakan istrinya, selalu berkata-kata baik, bla 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 gitu. Dalam ceramahnya kira-kira gitulah. Tahu nggak apa kalimat istrinya itu setelah kirim videonya? Pret. Sampai ngomong gitu, Ustadz, saya berani menjadi saksi, suami saya nggak kayak gini orangnya. Dia kalau ceramah pinter banget, tapi saya terluka. Dia munafik ya Ustadz ya. Saya sampai bilang, belum tentu dia munafik. Jangan-jangan suami ibu adalah orang yang dulu tidak dilatih oleh orang tuanya itu berkata-kata yang baik. Dan itu yang sering kita nggak tahu. Makanya pentingnya di awal-awal itu sudah mengenali. Terutama apa yang buat kita bisa memiliki hal yang bisa bertahan. Sederhana, ini rumus sederhana banget. Ini pastikan selama ta'aruf enak diajak ngobrol. Saya ingin sampaikan kalimat ngobrol ini sebagai salah satu indikator yang tinggi. Kenapa? 70% pernikahan itu adalah kegiatannya ngobrol. 70% kegiatan pernikahan itu ngobrol. Makanya ada seorang akhwat datang sama saya, Ustadz, mau minta pendapat Ustadz. Kenapa? Saya kenalan dengan si Fulan, secara agama saya lihat dia baik, aktif juga di organisasi, pinter juga orangnya, bahkan dia jenius lah. Dan kami rencana mau proses selanjutnya, dia mau melamar saya, dan saya sih antara maju atau enggak. Saya bilang, apa yang menghalangi kamu untuk maju? Tapi jangan marah ya Ustadz. Yang kenapa? Cerita aja. Jujur aja Ustadz, fisiknya sih oke, agama oke, pinter oke, tapi saya nggak nyaman ngobrol sama dia. Saya tanya lagi, maksud nggak nyaman gimana? Ya gimana ya, saya tuh kalau ngobrol sama dia tuh kayak selalu direndahkan gitu Ustadz. Dia tuh selalu meninggikan diri dia. Nggak tahu kenapa ya, saya tuh kayak jadi kayak orang bego sama dia tuh. Jadi saya tuh kayak udah kayak nggak bisa berpendapat gitu, karena Allah kamu tuh nggak begitu, jadi di direct disalahin mulu. Jadi saya langsung mikir, ada masukan nggak Ustadz? Ya udah cari yang lain. Maksudnya Ustadz cari yang lain. Pernikahan yang tragis adalah menghabiskan masa tua dengan saling diam di pojokan rumah karena nggak nyaman berbicara dengan pasangan. Itu paling tragis.
Karena anakmu kelak akan memiliki pasangannya, anakmu akan keluar dari rumahmu. Kamu akan menghabiskan masa tua dengan orang yang nggak ada lagi kegiatan kecuali ngobrol. Dan kebayangkan ngobrol sama orang sejak awal kamu tertekan, ya udah nggak usah menghabiskan masa tua dengan orang gini, menyiksa batin. Berarti prediksi. Itulah kenapa jika sejak awal pada saat kamu ta'aruf udah nggak enak diajak ngobrol, itu indikator, jangan diteruskan. Oh gitu ya, sudah cari yang lain. Karena 70% kegiatan perzinahan ngobrol. Jadi kalau ngobrolnya asik, kita nggak ngerasa ditekan. Kalaupun kita salah dia, itu juga berlaku bukan hanya dari istri, dari suami juga. Dia kalau udah marah gitu, saya juga gini, ya udah. Berarti jangan sampai kita, kecuali kita masih berpikir, masih mau bertoleransi, kayaknya ada sisi yang asiknya juga sih Ustadz, ini doang nih. Nah itu tinggal kita timbang-timbang. Tapi kok sejak dari keseluruhan ngobrolnya gak nyaman, gak usah terusin. Ya. Dan itu yang harus kita pikirkan. Tapi mungkin itu dulu ya sebagai patokan bagaimana kita supaya ta'aruf kita nggak tebak-tebakan, tapi punya ukuran akurasi, sehingga jangan sampai ketika udah nikah akhirnya kita udah dikasih tahu data-datanya, fakta-faktanya, tapi kejadiannya benar ya. Dan itu yang sering kali saya katakan, kata kunci ta'aruf adalah jangan main perasaan, karena semua fakta yang kamu terima itu harusnya menjadi bahan pertimbangan. Kalau udah pakai perasaan, apapun fakta yang sodorkan kamu nggak akan, udahlah nggak apa-apa. Yang penting ini, itu yang bahaya. Makanya kenapa ta'aruf itu netral, siap ditolak dan siap lanjut, itu aja. Sehingga ini rumusnya, ini rumus sederhana. Saat ta'aruf, berikan cintamu hanya DP-nya saja, 10% aja. 10% itu maksudnya apa? Ya bersikap ramah, mau lanjut, tapi jangan terlalu berharap tinggi. Karena kalau kamu dipertontonkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, kamu cinta yang berlebih itu yang membuat kita terus. Ini sering kali, ada beberapa yang ta'aruf tuh berapa kali. Saya udah berkali wanti-wanti, nggak usah gitu. Begitu pernikahan berjalan setahun, ngadu sama saya, dari hati kecil saya mau bilang gini, dia dulu gue bilang apa, mau bilang gitu sebenarnya. Cuma kan nggak boleh gitu ya, masa seorang ustadz ngenyek gitu. Akhirnya saya bilang ya udah bersabar aja gitu. Saya selalu gitu, padahal dari dulu, perasaan dulu sudah bilang deh gitu, sejak awal gitu. Tapi mau gimana lagi, dia kekeh karena udah kadung cinta, mau gimana lagi gitu. Nah itu yang sering kali, mau kadang-kadang pengen gitu, hati, lisan ingin ngomong gitu, rasain loh mau bilang gitu. Karena ada juga murid-murid saya itu yang ngeselin gitu, jadi awal jauh udah kasih tahu, saya ini bukan pengalaman gini setahunan, 20 tahun saya menangani ini, saya bilang. Jadi udah tahu banget yang karakter gitu. Makanya kalau saya bilang enggak usah gitu, itu malas jelasin ya, bilang nggak usah, mau antum yang lain aja gitu. Tapi ngeyel ya sudah. Begitu kejadian sampai akhirnya apa, mau lisan nih mau ngomong kasar juga nggak enak kan, mau bilang rasain lo gitu. Tapi ujungnya saya bilang ya udah sabar aja, sabar gitu. Seperti itu aja sih. Tapi mudah-mudahan jadi pelajaran buat antum. Aku luqlaisa fartifalakum, silakan kalau ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan, tapi insya Allah cukup satu aja karena pertanyaannya cukup panjang Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Saya mau cerita. 3 bulan ini saya kenal dengan pria yang 3 tahun lebih muda, akhlak dan agamanya insya Allah baik Ustadz. Kami nyambung dalam berkomunikasi dan suka deep talk untuk kenal karakter masing-masing. Kami nyaman satu sama lain, tapi arah kami berbeda. Niat saya arahnya ke hubungan yang serius Ustadz, sedangkan dia masih prioritas kerjaan. Dan katanya pernikahan bukan plan terdekatnya dan takut menyakiti kalau berjanji. Menurut Ustadz, apakah 3 bulan waktu yang terlalu cepat untuk meminta kepastian? Ada yang bilang rasa aman pria itu adalah wanita yang tenang dan pernikahan itu isinya ngobrol. Dan kami bisa sedip itu kalau ngobrol. Mohon arahannya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Tetap tenang dengan arah yang tak pasti atau melepasnya dengan ikhlas? Tips biar ikhlas Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustadz. Panjang kan Ustadz? Ya, baik. Ya. Satu,
Saya ingin ngomong agak tegas ini. Satu, yang kamu lakukan itu dosa udah. Karena kamu mengenal ta'aruf itu dengan proses yang sebenarnya manipulasi pacaran aja. Kamu nggak bisa bilang tuh ta'aruf nggak begitu. Ta'aruf itu difasilitasi oleh orang yang ngerti. Kamu datang minta tolong ke saya, Ustadz bisa bantu nggak fasilitasi ta'aruf, bisa bantu kenali si fulan gitu. Itu ta'aruf, bukan kita mengenal, karena nggak akan pernah kamu kenal dia. Yang ada adalah kamu merasa nyaman, iya orang setan yang mendukungnya. Karena orang akan dibuai dengan hal itu. Jadi bukan gitu model ta'aruf. Ta'aruf udah sampai deep talk apaan? Itu berarti omongan udah ngelantur kemana-mana, dan saya yakin kalau orang lain tahu kayak gini pembicaraan kamu malu. Jadi bukan gitu. Cara pertama adalah beristighfar. Mohon ampun sama Allah, nggak gitu ta'aruf. Ya Allah, berarti saya udah salah. Iya, kamu kejebak dengan perasaan nyaman kamu yang setan membungkusnya. Ya. Sehingga bukan begitu model ta'aruf adalah ketika kamu sudah mengenal seseorang, maka kamu meminta orang lain untuk mengecek dia, memfasilitasi, ngobrol, sehingga ada rulesnya. Jangan sampai obrolannya itu akhirnya mengarah sehingga akhirnya memanipulasi diri. Karena rumusnya seseorang itu kalau sudah kena kasmaran, dia akan selalu menampilkan dirinya yang terbaik. Misalnya ketika udah mulai ta'aruf itu, kalau udah berduaan itu pasti pertanyaan-pertanyaannya sifatnya manipulatif. Misalnya nih, kalau suatu saat nih, Dek, aku pekerjaan ternyata susah dan aku nganggur, apa yang bisa, kalau kamu bisa aku nggak kerja gimana? Kata si perempuan pasti, aku akan selalu mendampingi suamiku bagaimanapun kondisinya. Pret, belum tentu. Apaan gitu? Belum tentu. Saya nggak percaya orang dia udah ini kok. Karena kesetiaan itu nggak bisa diujung dengan kalimat itu. Saya selalu katakan kesetiaan itu berpola. Kamu punya handphone rusak, terus kamu buru-buru ganti dengan model terbaru. Saya yakin kamu orang gak setia. Setia itu diwujudkan dalam hal sederhana. Handphone rusak, benerin dulu. Gak langsung ganti yang lain lah. Kelihatan kok. Saya gampang ngeliat orang gitu, ada barang rusak ganti, gua nggak mau kayak gini. Pasangan rusak ganti yang lain, gitu kebiasaan. Itu karakter itu berpola, nggak bisa dengan omongan sederhana, dengan bilang gua akan setia. Setia itu dibuktikan dalam yang sederhana. Dia misalnya punya teman yang sebagainya, dia nggak gampang ganti circle. Nggak enak sih, nggak asik gue ganti circle lain, ketahuan dia. Jadi pola itu bisa ketebak. Makanya pentingnya satu, riset dulu model ta'arufnya. Makanya kalau menurut saya, minta ridho Allah dulu, jangan karena ngikutin kata hati. Saya nyaman sama dia, apalagi jelas-jelas dia nggak nganggap kamu kan, dia nganggapnya sekedar omongan pekerjaan. Kitanya terlalu GR. Jadi udah, berarti apa? Ini nasihat pahit malam ini. Saya yakin malam ini nggak bisa tidur gara-gara nasihat ini. Makanya saya pastikan malam ini yang nanyain nggak bisa tidur ya. Ini ada orangnya, saya tahu orangnya, kelihatan antusias banget ngeliat wajah saya hari ini. Bawaannya dendam banget sama saya, udah kelihatan itu. Nah, berharap diterima ya, tertaunya sama Ustadz ditolak mentah-mentah pertanyaannya. Oke, jadi gitu. Jadi poin pertama adalah pastiin, pertama riset, ini bukan ta'aruf yang benar. Karena ta'aruf itu justru orang lain, sehingga kamu menjaga kehormatan dirimu. Salah satunya apa? Dia melihat kamu sebagai wanita terhormat yang gak agresif, yang tidak sembarangan terbuka, karena gak enak udah selalu terbuka gak jadi. Karena dia nggak nganggap ini sebagai proses nikah, sekedar kenal aja. Jadi minta tolong kepada siapa? Kepada senior yang udah nikah, mbak atau kakak kita, bilangin, kalaupun mau minta tolong, kita punya kakak kandung kita yang mencari tahu infonya. Kemudian kalaupun ingin bertemu dengan detail dipertemukan dengan cara yang aksan. Jadi materi ini akan mungkin harus dipelajari lebih dalam lagi. Ya, kemudian jangan terpedaya dengan apa. Karena gini, ta'aruf itu jangan mengambil data primer dari si bersangkutan. Bersangkutan itu punya, manusia itu akan cenderung narsis terhadap dirinya.
Maka jangan pernah bertanya sesuatu, dia akan selalu membaik-baik dengan diri dia. Sederhana, orang narsis itu dia nggak akan mungkin. Manusia itu punya sifat narsis. Contoh sederhana, kita kalau lagi foto selfie, kita tahu bagian mana kanan pipi kiri jerawatnya banyak. Maka kalau kanan banyak jerawat dari kiri kita nggak bilang gini. Itu kan salah satu kebiasaan kita. Kita tahu kalau kita leher kita agak ini kelihatan tebal, kita nggak mau ngambil gambar kelihatan dari bawah. Itu sesuatu yang manusiawi. Makanya jangan pernah bertanya sama dia, pasti dia baik-baiknya. Makanya ta'aruf itu melibatkan apa-apa, ilmunya adalah mengenali siapa temannya. Makanya bertanya sama teman, mengenali di mana pemikiran dia, tulisan dia, orasi dia. Itu butuh ilmu. Kenali bagaimana dengan keluarganya. Makanya kalaupun dia sama keluarga, kita tanya gimana. Sekedar nyaman ngobrol sama dia di awal-awal itu bukan jadi ukuran. Karena ukuran pertama keberkahan, nyaman di awal itu adalah satu di antara ukuran-ukuran yang lain. Ya. Karena kalau ternyata fikrohnya berbeda, ditambah dia bisa jadi nyaman di awal itu karena dia punya kepentingan. Jangan-jangan dia terlatih sebagai sales. Sales itu selalu nyaman. Jangan-jangan calon kamu sales lagi di sebuah perusahaan. Orang marketing itu selalu nyaman diajak ngobrol. Tapi belum tentu nyaman deh suami kamu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Semoga yang balik nanya nanti bisa tidur nyenyak ya Ustaz. Iya, insyaallah. Sekalian Ustaz boleh ditutup dengan doa Ustaz. Baik, mari kita tutup majelis kita dengan doa. Apa yang sampaikan hari ini jadi bekal buat kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi di jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Malam ini kami belajar sesuatu ya untuk memperbaiki diri kami ya Allah, menjadi hamba-Mu yang soleh dan taat. Kami ingin menjalani pernikahan kami dengan penuh barokah. Maka ampuni kami jika dalam proses mencari pasangan kami ada sesuatu yang melanggar syariat-Mu, ada sesuatu yang membuat Engkau murka. Jangan Engkau marah sama kami ya Allah. Kami ini bodoh, belum tahu ilmunya. Maka jangan biarkan ya Allah kelalaian kami dalam proses ini mencabut keberkahan dalam hidup kami, sehingga Kau tahan pasangan yang halal kami yang kelak akan menjadi kekasih jiwa kami. Jangan Kau biarkan kami ya Allah dalam keadaan terbuai dengan kata-kata manis yang membuat kami merusak apa-apa yang telah Engkau syariatkan kepada kami ya Allah. Izinkan kami menjadi hamba-Mu yang soleh dan taat memperbaiki diri. Pertemukanlah kami bagi yang belum mendapatkan pasangan hidup dengan jodoh kami yang kelak menjadi pasangan dunia akhirat kami. Izinkan kami melangkah bersama ke surga, masuk surga bersama-sama, membawa pasangan juga anak-anak turunan kami kelak berkumpul kembali surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah majelis ilmu ini majelis yang memperbaiki diri kami, membawa kami menjadi manusia yang lebih baik. Dekatkan kami kepada orang-orang soleh, dekatkan kami kepada teman-teman yang membawa kepada kebaikan dunia akhirat. Jauhkanlah kami dari lingkungan yang toksik, lingkungan yang hanya merusak dunia dan akhirat kami. Ya Allah ya Rahman, bantu kami ya Allah untuk mencintai agama-Mu, mengenalkan diri kami untuk selalu berbuat baik kepada sesama, untuk selalu menjadi hamba-Mu yang soleh dan taat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.